la nashhad li ahadin min ahli al-qiblah bi jannah wala nar. Kita tidaklah mempersaksikan bagi seorang pun di antara seorang ahlul kiblat, yakni di antara kaum muslimin, ya, dengan surga atau neraka. Yani kita tidak la najzim, tidak memastikan si fulan di surga, si fulan di neraka. Ini perkara-perkara yang ghaib, tidaklah kita pastikan. Tentunya kecuali apabila datang kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah penduduk surga kepada individu tertentu, jelas gitu. Dia berada di neraka kepada individu tertentu, jelas demikian, ya. Qala al-Imam rahimahullah berkata, "Wala nashhad ala ahadin min ahli al-qiblah bi'amalin ya'maluhu bi jannah wala nar." Tidaklah kita mempersaksikan atas seorang pun di antara ahlul kiblat dikarenakan amalan yang diamalkannya dengan surga ataupun neraka. Narju lis-salihi, kita berharap bagi orang-orang yang saleh, wa nakhafu alaihi, dan kita mengkhawatirkan, yakni mengkhawatirkan agar mengkhawatirkan amalannya tidak diterima. Kita mengkhawatirkan keselamatannya, ya. Yani kita berharap mengharapkan keselamatannya, ya. Wa nakhafu 'alal musii wal mudznib, dan kita juga mengkhawatirkan orang-orang yang berbuat al-musi, berbuat buruk, al-mudznib, yang berbuat dosa. Wa narju lahu rahmatullah, dan kita pun mengharapkan baginya, yani bagi orang-orang yang berbuat dosa demikian, kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini salah satu bentuk akidah Ahlus Sunnah. Tidaklah kita memutlakkan seseorang berada di neraka atau berada di surga kecuali dengan bayyinah, kecuali dengan keterangan yang nyata dari Allah atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ini termasuk perkara di antara perkara-perkara gaib, ya. Sebesar apapun dosa yang dilakukannya, selama dia adalah seorang ahlul kiblah dan kemudian juga tidaklah dia mati di atas kesyirikan atau kekufuran, maka kita masih berharap dan mendoakan seluruh ampunan baginya, ya. Berbeda dengan dalam dua kondisi bedanya, oke? Orang-orang yang udah beneran jelas datang nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dia adalah penduduk surga seperti asyarah mubasysyirin bil jannah dan lain-lain. Atau orang-orang yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dia adalah penduduk neraka, banyak di hadis-hadis demikian, oke? Dia berada di neraka dan lain-lain. Ini jelas datang kabar gaib namanya, datang wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisi yang kedua yang sifatnya pengecualian, oke? Adalah apabila jelas dia mati di atas agama lain selain agama Islam, mati di atas kesyirikan, oke? Maka ini adalah hal yang sifatnya di luar kaidah. Tapi yang menjadi kaidah kita adalah di dalam bagi orang-orang yang masih ahli kiblat, masih muslim, dia mati dengan amalan yang dilakukannya. Entah dia beramal dengan amalan soleh yang luar biasa, tidak boleh kita memastikan dia ini penduduk surga. Entah dia beramal dengan amalan buruk luar biasa, nggak boleh. Sebagaimana nggak boleh juga kita memastikan dia penduduk neraka. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam juga kita nggak tahu nanti amalannya ditutup dengan apa, dengan keburukan di akhir hayatnya atau kebaikan, sebagaimana hadis ma'ruf yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di Al-Arba'in An-Nawawiyah, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah. Salah seorang di antara kalian bisa jadi beramal dengan amalan ahli surga, ya kan? Hatta la yakun bainahu wa bainaha illa shibra, sehingga seolah-olah jarak antara dia dengan surga ini cuma tinggal sejengkal doang. Tuh, yani orang-orang di masa hidupnya ini udah berkata, oh dia si ahli surga, udah. Tuh, saking sepanjang hidupnya beramal dengan amalan saleh. Tapi sabaqa alaihil kitab, tapi udah ditentukan, ditakdirkan atasnya, ternyata di akhir hayat dia beramal dengan amalan ahli nar. Dan kemudian dia mati dalam kondisi itu, justru dia masuk neraka. Sebaliknya, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar. Salah seorang di antara kalian bisa jadi beramal dengan amalan ahli neraka, hatta la yakun bainahu wa bainaha illa shibra, sehingga jarak antara dia dengan neraka ini udah tinggal sejengkal doang seolah-olah, ya. Tapi sabaqa alaihil kitab, tapi telah ditakdirkan atasnya, fa ya'mal bi amali ahli jannah, di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga, kemudian dia mati wa dakhala jannah, malah dia masuk surga. Kita nggak tahu khatimah amal seseorang seperti apa, penutupan amalannya seperti apa, ya. Allah dengan segala hikmahnya, dengan segala keadilannya, Allah Subhanahu wa taala menentukan hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan, menipu orang-orang yang memang ikhlas beramal baginya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan keburukan kecuali bagi orang-orang yang memang deserve it, layak mendapatkannya. Dari sanad lain di hadis itu juga, hadis yang sama, sanad lain dengan tambahan lafaz, menambahkan tambahan keterangan. Kenapa kok seseorang beramal dengan amalan ahli surga, kok ditentukan, ditakdirkan oleh Allah di akhir hayatnya suwe, ya, yang ini beramal dengan amalan ahli neraka. Nah, ini adalah kecele, ya, suwe yang besar. Makanya dikata su, itu dari kata suwe. Di sanad lain ada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ahadukum la ya'mal bi amali ahli jannah.
Bisa jadi salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga fima yabdulin nas, pada apa yang tampak di mata manusia. Tuh, mulai kejawab, mulai clear. Berarti pada hakikatnya dia beramal dengan amalan ahli surga, tidak ikhlas dia beramal. Cantik dia bermain sehingga tidaklah dia rusak topengnya. Tapi di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala buka hakikat perkaranya. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Ya.